bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 8 Desember 2021, Pekan Advent kedua, Pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis, Bogor, dengan tema Berani Mengambil Keputusan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah Roh yang diutus untuk mendampingi pesiarahan hidup kami. Terangilah hati dan kehendak kami, serta arahkanlah pikiran kami untuk meneladani sikap Bunda Maria yang berani mengambil keputusan dengan menjawab ya untuk mengikuti Yesus Sang Putra sampai selama-lamanya. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia
akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani mengambil keputusan. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, dalam satu kesempatan saya mendengar sebuah wawancara dengan tokoh Bapak Dudung Abdurrahman setelah dilantik menjadi kasat. Saya mengutip satu kalimat dari beliau demikian, "Ciri seorang pemimpin adalah berani mengambil keputusan. Kalau keputusan benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali." Inilah figur seorang pemimpin yang sungguh bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Kalimat ini tentu tidak hanya sekedar kata-kata kosong yang terungkap, namun dilatar belakangi sikap yang mau menjadi risiko di balik keputusan yang diambil. Juga memiliki kemampuan berpikir yang bijaksana dan disertai iman akan Allah yang kokoh, yang dihayati dan terwujud dalam tindakan nyata. Para sahabatku yang terkasih, hari ini Gereja Universal mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Santa Maria dikandung tanpa noda sudah menjadi dogma gereja sejak 8 Desember 1854 ketika Paus Pius ke-9. Sebelum menjadi dogma, gelar Maria dikandung tanpa noda sudah diisyaratkan lewat penampakan Bunda Maria, yaitu penampakan Maria di Guadalupe tahun 1531. "Akulah perawan Maria yang tak bercela." Artinya, Tuhan sendiri yang menganugerahkan rahmat yang unik dan istimewa ini kepada Maria. Penginjil Lukas mengisahkan kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, di mana terjadi dialog singkat namun penuh makna. Sapaan malaikat Gabriel, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sebuah kabar yang tentunya sangat wajar mengejutkan Maria. Perasaan Maria beragam ketika itu. Terungkap dalam jawabannya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Menanggapi jawaban Maria, malaikat berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau."
Dan di akhir perjumpaan dan percakapan yang singkat itu, Maria berani mengambil satu keputusan. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, merenungkan sikap Bunda Maria ini berani menjawab ya dan mengambil sebuah keputusan tanpa memperhitungkan resiko adalah sebuah keberanian. Bunda Maria adalah wanita desa, orang kecil, orang sederhana yang kurang dikenal pada zamannya. Namun, demikian keberanian Bunda Maria tentu juga dilatar belakangi dengan keutamaannya. Pertama, Bunda Maria adalah seorang wanita yang tenang. Sikap tenang yang dimiliki Bunda Maria karena mampu menciptakan keheningan batin yang mengantar dirinya mampu mendengarkan suara Tuhan dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan atas dirinya. Hanya orang yang bersikap tenang akan mampu berpikir dan bertindak dengan baik dan benar. Yang kedua, Bunda Maria seorang yang rendah hati. Bunda Maria patuh dan taat melaksanakan kehendak Allah. Maria tidak menolak permintaan Allah atas dirinya menjadi ibu Tuhan. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan mengandalkan dan menggantungkan seluruh hidup hanya pada Allah. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu dirancang untuk kebaikan kita. Kita mungkin tidak memahaminya dan mungkin dirasa sulit untuk mengikutinya, tetapi rencana Tuhan selalu untuk kebaikan diri kita sendiri. Para sahabatku yang terkasih, pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ini, kita diajak untuk belajar dari sikap hidup iman Bunda Maria. Dari dua sikap iman inilah kita dimampukan untuk bekerja sama dengan Allah, berani mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah mengambil keputusan dikala dalam kebimbangan, tetapi selalu melibatkan Allah, karena bersama Allah kita akan mendapat petunjuk dan kebijaksanaan. Semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan pribadi-pribadi yang berani mengambil keputusan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita untuk gereja umat Allah yang merupakan persekutuan orang-orang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan-Mu yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta memantapkan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau memilih pribadi-pribadi yang layak untuk menjadi pemimpin kami. Kami berdoa secara khusus untuk TNI Polri. Lindungi dan jagailah mereka agar dapat menjalankan peran mereka sebagai pelindung, menjaga bangsa dan negara dari ancaman perpecahan. Kami berdoa untuk 2 anggota TNI yang menjadi korban
dari aksi KKB di Papua. Selamatkanlah jiwa mereka agar berbahagia di rumah-Mu. Kuatkanlah iman kaum keluarga yang ditinggalkan dan seluruh satuan TNI di mana saja berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di sekitar Gunung Semeru, mereka yang mengalami musibah akibat bencana alam ini, yang kehilangan materi dan segala harta benda. Semoga banyak orang tergerak hati untuk menolong, serta sediakanlah tempat yang layak di sisi kanan-Mu bagi yang meninggal dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.